Lanjut di etape keempat, sebenarnya sangat pendek. Kita hanya menyeberang Pulau Bali di hari keempat. Kita berangkat pagi-pagi, setelah sarapan, mengejar kapal pertama dari Ketapang menuju Gilimanuk. Jarak tempuh dari Ketapang ke Gilimanuk itu kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, kita riding menyeberangi Pulau Bali sekitar 3 jam sampai ke Padang Bayi. Dari Padang Bayi, kita menyeberang ke Pelabuhan Lembar di Lombok. Itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 jam. Dan dari Lembar untuk sampai ke tempat penginapan di Lombok itu jaraknya sekitar 1 jam. Jadi secara riding total itu hanya 4 jam, tetapi waktu yang ditempuh itu sampai dengan 11 jam di hari keempat. Di kapal dari Ketapang ke Gilimanuk itu seperti biasa, hanya kapal kecil, durasi 1 jam. Dan karena kita masih fit, kita tidak ada yang rest, jadi kita melihat pemandangan di laut. Setelah itu kita bersiap untuk menyeberangi Pulau Dewata dari Gilimanuk sampai ke Padang Bayi. Saat penyeberangan di Padang Bayi ke Lembar, durasi 5 jam, kami bertemu dengan teman-teman bikers lainnya yang habis touring ke Bali, teman-teman dari 1% Lombok. Di kapal, sebelum nantinya ada cerita yang menarik di akhir. Sesampai di Lombok, sama dengan keadaan perut lapar dan malam hari, kita mencari top rated tempat makan sekaligus untuk membayar kejadian di hari kemarinnya yang kita makan menunggu 2 jam. Akhirnya saat di perjalanan sebelum sampai dengan ke hotel tempat penginapan kita, dan akhirnya kita makan kalap di hari keempat. Memulai 360 di Lombok, kita mulai di hari kelima. Kita sudah menaruh barang-barang di tempat penginapan karena kita akan bagi 2 etape. Hari kelima itu kita memilih untuk Lombok Selatan, dan hari kedua kita akan ke Lombok Utara. Di hari kelima Lombok Selatan, kita juga menyempatkan untuk berfoto di Tugu 0 km Mataram. Ketika sudah dekat titik 0 km Mataram, kita sempat bingung dan mencari di mana. Sampai akhirnya kita terlewat dan Edwin menyadari kalau itu ada di belakang kita, dan Tugu 0 km-nya ketutupan dengan mobil yang sedang memotong pohon. Jadi kita tarik mundur dan saya putar balik.
Di hari kelima ini kita berangkat tidak terlalu pagi karena kita sudah memprediksi perjalanan sekitar 5-6 jam. Kita start itu mendekati makan siang. Jalanan di Lombok Selatan ini sangat-sangat fantastis dan menarik. Kalau teman-teman kesini harus bisa merasakan jalur yang nikmat, disuguhkan kanan kiri pemandangan, kanan laut, kiri gunung, dan kita berada di tengah-tengah. Dan yang pasti mayoritas jalanan di Lombok itu bagus-bagus. Hanya sedikit yang off-road, tetapi kita masih sangat bisa menikmati, khususnya di bagian Lombok Selatan yang daerahnya dekat pesisir pantai dan juga perbukitan serta pergunungan. Di daerah ini juga banyak sapi-sapi yang berkeliaran, dan sapinya itu sangat bagus dan sehat karena dia berada di alam yang segar dan liar. Dan sapi-sapinya juga bisa diajak ngobrol. Walaupun sapi itu sehat-sehat dan bisa diajak ngobrol, tapi sapi itu tidak bisa kita kontrol dan prediksi. Sampai ada momen Edwin hampir aja menabrak salah satu sapi di satu tikungan ketika kita melalui Lombok bagian selatan. Jadi pesan moralnya teman-teman ketika nanti akan ke Lombok Selatan, berjalannya harus hati-hati karena masih banyak hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar jalan. Hari ke-6 kita tidak mau mengulangi kesalahan di hari ke-5 karena kita berangkat terlalu siang. Kita start di pagi hari untuk menelusuri Lombok bagian utara, di mana rute utamanya kita mengincar Sembalun, daerah Sembalun di kaki Gunung Rinjani. Sesampainya di sana, kita mencari satu tempat makan yang memang rekomendasi, dan juga kita mencari satu tempat yang memiliki pemandangan yang bagus.
akhirnya kita memilih untuk berhenti di Mahakala Cafe. Yang lucunya lagi, ternyata tempat itu ownernya adalah orang Bandung juga. Alasan juga kita tidak bisa sampai berhenti di Mandalika karena rem belakang saya sedikit blong. Saya coba mengontak teman-teman BB1% yang ada di Lombok untuk menanyakan spare part kepada teman-teman yang ketemu di kapal. Setelah mengitari Lombok 360, kita sudah sangat puas dengan pengalaman dan cerita-cerita di perjalanan serta pertemuan dengan banyak orang-orang di Lombok. Terima kasih untuk Lombok dan orang-orangnya serta pengalaman ceritanya. Pagi hari kita langsung bergegas untuk bersiap pulang ke Bali. Kita kembali dari penginapan menuju dermaga pelabuhan di Pelabuhan Lembar, di mana pada pagi hari itu sebelum kita menyeberang kapal kita sempat diguyur hujan, dan sampai ketika kita menyeberang pun dalam keadaan masih hujan deras, sehingga kita menargetkan agar sampai di Bali tidak terlalu malam sehingga kita masih bisa menikmati Bali di malam hari dengan secangkir kopi sambil mengulang cerita seru dan cerita-cerita kebodohan kita saat perjalanan dari Bandung sampai ke Lombok dan Lombok 360. Cerita ini akan menjadi satu cerita yang akan selalu saya ingat dan menjadi suatu pengalaman yang berharga untuk saya pribadi dan kami pastinya. Semoga teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang sama ketika nanti teman-teman akan melakukan touring, khususnya ketika ke Lombok. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, diberikan keberkahan, kemudahan, sehingga memiliki kesempatan juga untuk bisa touring-touring. Jangan lupa terus melihat pengalaman touring saya melalui channel Red Poso. Sampai ketemu di touring-touring selanjutnya. See you.